cukup, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sugeng dalu, dulur-dulur sedanten dimanapun berada, kembali lagi di Jet Tempur Nembus Dimensi Langit. Alhamdulillah, bulan November ini bulan yang sangat basah. Basah, Pak. Sudah Desember, Pak. Sudah Basah, Desember, Pak. sudah Sudah basah. Banyak Kata- orang keramas, Pak. Banyak orang keramas. Kudanan. Ini Terus kata kepala BMKG, ini baru permulaan. Panjang basah ini sampai Maret. Mudah-mudahan aman lah, kita semua sehat-sehat semua. Amin, amin, amin. Di Bulakan itu jembatan lagi dibetulin Ustadz. Jadi kita off-road tiap hari lewat Oh iya. sana lewat sini. Ah, Ya alhamdulillah lah, jadi ngerasain gimana rasanya saudara-saudara di NTT, di Papua mungkin yang pembangunannya belum sebagus di Jawa. Alhamdulillah sareng Gus Mubin, Ustadz Mubin, guru kita semua. Mungkin tema malam ini Ustadz ambil hikmah. amin. Tadi kebetulan sama Ustadz juga sempat ngomong ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Ini kebetulan habis pilkada, terus apa maning ya? Ya pokoknya banyak kejadian-kejadian lah mungkin di Indonesia, terus di Cilegon juga gitu. Nah yang saya tanyakan itu Ustadz, seringan ya ambil hikmahnya itu ya terakhir-terakhir gitu Ustadz. Ada kejadian ambil hikmahnya. Nah yang pengen saya coba obrolin itu, kami obrolin itu, dari siapa aja kita bisa mengambil hikmah dan kapan waktunya kita bisa mengambil hikmah. Kalau di bahasa Indonesia mungkin hikmah itu pelajaran Ustaz yang bisa diambil. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Ustaz, apakah hikmah itu dari kalangan kita aja kita bisa ngambilnya? Maksudnya seagama Islam sajakah? Atau bisa dari orang luar Islam? Terus waktu kita mengambil hikmah itu apakah memang benar hanya bisa di terakhir gitu Ustaz ngambil hikmah. Nah sepanjang prosesnya mungkin kejadian atau melakukan sesuatu bisa nggak kita ambil hikmahnya. Seperti itu Ustaz. Itu lihat juga Pak kondisinya, Pak. Kalau habis tahlilan itu tidak hanya mengambil hikmahnya, Pak, tapi juga mengambil berkat. berkat. Nyata ya. Iya. Hikmahnya itu kan kalau misalnya tahlilan kan untuk mempererat silaturahim. Iya. Terus lagi untuk mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Terus persatuan Persatuan Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh Keadilan, Indonesia. iya. Kan. Dan juga itu hikmahnya Pak. Kalau berkatnya itu macam-macam isinya. iya, salah satunya kan. Nah, kan kalau kita mau berpikir ya, karena memang Quran itu mengajaknya itu berpikir, Pak. Dari cerita-cerita yang dicatat di Quran itu semuanya kan mengajak kita berpikir gitu. Tidak hanya sekedar perintah, aturan, nasihat, atau pitutur kan. Wejangan-wejangannya. Tapi lebih daripada itu sebagai bentuk bagaimana bahwasanya kita itu hidup ada yang ngatur gitu, Pak. Hikmahnya kembali kepada situ, Pak. Hidup itu bukan apa dari yang kita inginkan. Kadang yang kita inginkan tuh belum tentu apa yang kita dapatkan. Gitu, Pak. Makanya sering kita dengar ada kalimat kita ambil aja hikmahnya. Iya betul itu. Klise itu. Kita ambil aja hikmahnya. Bisa jadi hikmahnya itu berupa pelajaran kebaikannya, bisa jadi berupa pelajaran keburukannya. Berangkat dari hikmah itu kan sebenarnya kalimat hikmah itu ada, kalau Nabi itu bilangnya, sampaikannya itu adalah hikmah itu adalah sesuatu yang hilang. Malun dolun bahasanya. Harta yang hilang, bahkan siapapun yang menemukannya dia adalah pemiliknya.
itu tidak hanya kita dapatkan dari berupa sesuatu yang baik, bahkan yang buruk sekalipun adalah yang baik. Karena kembalinya lagi adalah ajaban lil mukminin itu. Orang yang beriman itu mengherankan. Ketika mereka mendapat musibah, dia bersabar. Sabar, Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. bersyukur. Jadi nggak ada pernah rugi gitu kan. Karena bagaimanapun juga kan, kalau kita mau jujur, kita itu kan sedang menjalani sebuah cerita, Pak. Cerita yang skenarionya itu adalah skenario, sutradara, produser, Iya. ya kan? Sesi perlengkapan. Semuanya kan. Jadi satu kan, ya Gusti Allah itu Iya, sendiri Gusti Allah. kan. Nah, salah satunya ya kejadian-kejadian saat ini terjadi gitu, baru-baru ini kan. Itu kembali lagi betapa kita sering berdoa, Pak. Ya Allah, saya ingin ini, ingin itu, dan ingin semuanya, tapi karena keterbatasan yang ada pada diri kita, akhirnya kadang kita kecewa. Kadang kita kecewa. Sebab keterbatasan yang ada pada diri kita, yang menjadikan keinginan kita itu tidak kita dapatkan. Dan kita tidak bisa mewujudkan. Ataupun diwujudkan oleh yang lain. Sampai ada suatu kejadian, mungkin bisa jadi ini adalah untayan doa yang entah kapan dia pernah memanjatkannya, saat itu dia mendapatkan terkabulnya. Ya mungkin keluhan kemarin itu kan wah nasi cilogan ya. Bocor nih. Terakan bocor kan gitu. Itu kan ungkapan tuh kayak gitu kan. Wah nasi cilogan, wah nasi cilogan, cilogan ini panas Pak. Udan-udan ya kan. Ya benar, itu akhirnya kan karena keluhan-keluhan banyak dari mulut yang bermacam-macam. Entah itu berangkatnya adalah berupa Keluh kesah. keluh kesah atau mungkin berupa kekecewaan, itu semuanya kan terjawab saat ini, Pak. Dikasih hujan, efeknya sakit, Pak. Sepi kan itu. Semua ngeluh sepi, Pak. Semuanya ngeluh sepi, Pak. Bahkan tahlilan, Pak, itu sepi, Pak, gara-gara hujan, Pak. Iya. Semuanya ngeluh sepi. Waduh, hujan ini kayaknya tahlilan dikit ini. Dan semuanya serba ngeluh sepi kan itu. Nah, terus sampai kadang timbul kekecewaan ya kan, seringnya Pak. Padahal mah kalau kita mau ambil, berarti sebenarnya kita itu dikasih apa yang tidak sesuai dengan harapan kita. Itu sebenarnya yang kita butuhkan. Bener kan? Yang kita butuhkan pada saat itu. Ya contohnya aja yang lebih ringan itu seperti terjadi ketika kemarin itu ada yang tanya seperti ini. Sekarang kan Pak lagi musim keramas Pak. Musim keramas. Nanti 2-3 bulan ke depan itu pada antrian di bidan Pak. Saya USG. Nah, ya pada antrian di USG kan. Iya. Kebanyakannya Pak. Nah, kita tunggu aja tanggal mainnya. Nah, ini sebagai bentuk mungkin cara seperti ini Allah itu ingin memperbanyak orang-orang yang bersujud kepadanya itu. Dikasih hujan itu Pak. Secara tidak langsung tuh Allah menghendaki adanya hamba-hamba yang nanti akan dilahirkan dan menjadi cikal bakal untuk generasi yang mau bersujud kan itu. Ya barokahnya keramas itu Pak. Iya. Emang ngaruh tak kalau hujan? Kang Abed, ngaruh tak? Kawan-kawan penonton bayarannya banyak yang nggak hadir. Iya. Tentang dingin, musim hujan. Iya. Kadang gitu. Kalau gitu. Si libur dulu. Itu godaan. Iya. Godaan yang sulit
sulit sekali ditolak. Ya, terkadang penyesalan, hikmah itu datangnya selalu di belakang. Apa memang begitu, Ustaz? Ya kalau di depan pendaftaran. Pendaftaran namanya. Iya juga sih. Kalau di tengah-tengah bisa nggak sih kita ngambil hikmahnya gitu di tengah-tengah? Nah, Nah, emang pertanyaan saya itu waktu kita ambil hikmah, sama bisa nggak kita ngambil hikmah dari siapa aja gitu, Ustaz? Istilahnya orang Tionghoa dagangnya jago, orang Madura 24 jam setengah kerja kerasnya. Orang Minang juga sama, orang Sunda juga suka bikin singkatan. Cimol, cilor, kayaknya hidupnya bahagia gitu, orang Sunda bercanda mulu gitu. iya benar. Nah, di apa seluas itu hikmah bisa kita gali walaupun misalnya dari agama yang beda atau dari orang-orang yang kita nggak orang banyak tuh nggak diukur sebagai orang yang punya sesuatu yang bisa diambil gitu. Ya karena memang berangkatnya kan pada apa perjalanan hidup itu sendiri, Pak. Kan kalau yang disebutkan kan sesungguhnya kami menciptakan kalian dari perempuan dan laki-laki. Terus waja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu ya. Lalu kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya itu lita'arafu agar mengenal satu sama lain. Karena berbeda kita itu dikenal, Pak. Tapi jangan kita itu menjadikan perbedaan itu adalah sebuah hal yang menjadi alasan untuk perpecahan. Kalau nggak ada perbedaan itu, Pak, nggak akan ada kehidupan. Perbedaan kelamin itu penting, Pak. Tidak ada generasi nantinya, Pak. Biar diadu. Nah, terus kalau hikmah di dalam agama lainnya tentu pelajaran daripada tingkah laku yang telah dia lakukan. Kalau orang Jawa kan bahasanya uripku ngunduh wohe pakerti kan bahasanya kan. Memetik buahnya apa yang dia lakukan. Jika itu jelek maka jelek, jika itu baik itu adalah baik kan. Ya mungkin kebaikan itu bukan hanya berkaitan dengan orang lain ya. Berkaitan dengan diri sendiri, Pak. Berkaitan dengan diri sendiri. Salah satunya begini. Ketika kita itu merasakan sebuah penghinaan, nah ini Pak. Ini apa yang paling berat ini Pak. Lalu wa hakikatul insani dzulli wal khudu'i kan. Hakikatnya manusia itu emang hina, Pak. Jika ternyata ketika kita itu dihina, memang sejatinya kita itu emang seperti itu. Mungkin cara Tuhan menggerakkan kepada hamba yang lain untuk menyadarkan orang tersebut bahwasanya asal-usulnya seperti itu. Sehingga tidak ada alasan untuk merasa lebih baik daripada yang lainnya. Caranya itu memakai lisannya orang lain gitu. Caranya itu memakai lisannya orang lain. Dalam hal ini lisannya netizen ya kalau sekarang. Lisannya netizen kan gitu. Jadi dibahasakannya itu adalah yang mengingatkan itu yang mungkin Allah menggerakkannya seperti itu. Nah, justru bentuk daripada kasih sayangnya kan. Justru itu bentuk dari kasih sayangnya kan. Kalau seumpamanya itu mereka tidak seperti itu, khawatirnya itu mereka ketika belum sempat mengambil hikmahnya, keburu datang pembalasan dengan tiba-tiba, lalu mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam hal itu tidak bisa memperbaiki diri. Nah, kalau yang tadi Pak Guru itu sampaikan, kenapa aku tadi bisa mengambil dari tengah-tengah? Karena pelajaran kalau diambil dari tengah-tengah nggak nyambung Pak nantinya Pak. Belum ada hikmahnya kalau di tengah-tengah itu Pak. Bisanya pelajaran itu nyambung tuh kalau dari awal sampai akhir baru ada persambungan daripada pemahaman. Kalau masih di tengah-tengah pemahamannya masih belum nyambung Pak kalau itu malah. Nah, hikmahnya itu masih separuh kalau itu. Penyesalan itu kan bisa terjadi itu ketika dia menyadari apa yang dia lakukan itu adalah salah.
sampai kapanpun dia tidak akan pernah melakukan penyesalan, merasakan penyesalan jika orang itu tidak merasa bersalah. Nah, rasa bersalah itu bisa dikirimkan lewat lisannya hamba yang lain. Maka pentingnya itu ada kalimat, kita butuh lisan-lisan yang nyablak gitu Pak, untuk mengingatkan kita kan itu. Karena yang paling bahaya kayak begini Pak, ini ucapannya Luqman Hakim ya Pak, salah seorang Pak Menteri Agama. salah seorang nabi. Oh, Nah, yang di Quran itu ada surat Luqman. oh itu, surat Pak. Luqman ya. Katanya kalau misalnya pengen anaknya nurut Pak, pengen anaknya nurut Pak, itu istrinya itu dibacain surat Luqman Pak. Surat Luqman, anak dibaca surat Luqman kan, walaupun perempuan Pak, tetap dibaca surat Luqman Pak. Nah itu Luqman itu kan orang bijak lah bahasanya. Kenapa beliau itu sampai dijuluki Al-Hakim kan, orang yang bijaksana, bijak bestari lah. Salah seorang Bani Adam, keturunan Nabi Adam yang bukan termasuk Nabi, tapi namanya diabadikan di Quran itu kan, dengan ada cerita surat Luqman itu kan. Itu pernah ditanya seperti ini, ayun nasi syarrun, ayun nasi syarrun, manakah manusia yang paling jelek? Dijawab sama beliau itu jawabannya cukup ngena Pak, yaitu manusia yang ketika dia dikatakan jelek, bahasanya itu alladzi la yubalu, orang yang tidak pernah peduli dengan omongannya jelek orang lain atas dirinya. Dia itu adalah orang paling jelek. Maksudnya ketika kita itu punya masalah Pak, sana cerita permasalahan kita, sana cerita permasalahan kita, sana cerita permasalahan. Berarti yang bermasalah itu bukan orang-orangnya, kita yang bermasalah gitu loh Pak. Jadi kalau seumpamanya orang itu membicarakan kejelekan kita itu 1-2 orang, mungkin kita mengabaikannya. Tapi kalau kok semua membicarakan kejelekan kita, berarti ada masalah sama kita. Kitanya yang bermasalah, bukan mereka yang membicarakan kita yang bermasalah, tapi kita yang bermasalah. Justru ketika orang yang bermasalah itu kok dibicarakan masalahnya oleh banyak orang, tapi dia tidak pernah mengambil kesalahannya, maka dia itu adalah manusia yang paling jelek. Artinya dia tidak pernah merasa bersalah. Nah, berarti kesimpulannya, orang yang jelek itu adalah orang yang merasa dirinya tidak pernah salah. Suruh ngomong urusan apa? Iya, enggak usah ngurusin omongannya orang. Ya kalau di sana bicara sana dimanapun kita bertempat, di situ dia membicarakan kita. Walaupun orangnya berbeda-beda yang berbicara tentang kita, tapi isi ceritanya sama tentang kejelekan kita. Berarti yang bermasalah itu bukan orang-orangnya, kitanya yang bermasalah. Orang yang tidak peduli terhadap omongan-omongan manusia tentang kejelekan dirinya. Omongan-omongan manusia itu berarti tidak hanya dalam satu tempat, di banyak tempat orang-orang itu membicarakan kejelekan dirinya. Nah, pada saat itu dia tidak mengambil dan tidak menggubris omongan tentang jeleknya dirinya. Dia tidak peduli, berarti dia bermasalah. Bermasalahnya itu mungkin kalau 1-2 orang yang mungkin nggak tahu sih permasalahan gimana. Ya kok semua tuh kan cerita itu Pak. Berarti ini memang ada yang nggak beres ini kan. Di sana selek, di sini selek, sana selek lagi, sana selek, semuanya berselisih. Ada apa dengan saya ini kan? Itu yang perlu dikoreksi kan. Jadi memang ada kalanya kita itu menggubris ataupun menanggapi omongannya orang jika memang itu sudah menjadi berita yang muttafaqun alaih. Kalau dalam hadis, berita yang kejelekan sudah disepakati oleh orang banyak bahwasanya itu jelek.
Jika kejelekan itu disepakati atau menjadi sebuah kesepakatan bersama bagi sebuah komunitas, bahkan di luar komunitas pun mengatakan itu jelek, maka orang ini bermasalah berarti. Kok dia tidak peduli terhadap kesalahan yang dibicarakan oleh orang-orang banyak, maka dia itu berarti bermasalah. Jadi dikatakan dia paling jelek karena dia itu tidak pernah mengambil pelajaran dari kejelekannya. Nah, sebenarnya kan manusia itu cerminan dari yang lainnya. Cerminan dari yang lainnya gitu. Ya, istri cerminan dari suami, suami cerminan dari istri, anak cerminan dari orang tua cerminan dari anak kan gitu. Walaupun ada yang mengatakan buah tidak akan pernah jauh jatuh dari pohonnya selama tidak kintir, Pak. Di bawah kalong. Atau selama tidak dimakan codot, Pak. Tidak hanyut. Jatuhnya kalau di sungai ya berarti jauh dari pohonnya kalau itu. Berarti itu masuknya nanti kayak cerita Asrul-Sani salah asuh. Nanti ceritanya kayak Asrul-Sani itu kan salah asuh. Salah kan? asuhan. Salah asuh berarti. Berarti yang salah itu bukan buahnya, bukan pohonnya, pengasuhnya berarti kayak begini malah. Nah, oleh karenanya berarti kalau kita mengambil hikmahnya itu kan, itu sudah banyak dijelaskan ya. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ini menceritakan tentang zuyyina linnasi syahawati minan nisa. Nah, ini menceritakan tentang manusia itu selalu tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Zuyyina linnasi syahawati, mereka sangat tertarik minan nisa dari perempuan, entah itu berkaitan dengan istri sendiri ataupun perempuan yang lain ya. Wal banina, anak-anak, hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak kita lah. Pokoknya bela-bela ini buat anak lah bahasanya apa. Terus wal qanatiri dan harta benda. Dilanjutkan lagi dengan usaha pertaniannya, peternakannya, dan aset-aset yang dia miliki yang berkaitan dengan penambahan aset, itu kan. Kesenangannya manusia itu ya tidak lebih daripada 3 hal itu, Pak. Harta, tahta, Vespa bukan, Pak. Pagirinya nggak ada ya. Harta, nah, harta, tahta, ya itu kan harta, tahta, wanita itu benar kan memang 3 hal itu, Pak. Kalau wanita berarti sama dengan mengaitkan dengan anak turun ya, Pak. Anak turunnya kita nanti yang lebih kepada sebuah komunitas. Nanti kan akan timbul sebuah komunitas, Pak. Seperti dicontohkannya itu, ini termasuk nama besar, Pak. Seperti contohnya, Pak, ini keluarga daripada mendiang. Kan gitu sih, orangnya udah wafat, Pak. Tapi berhubung keluarga mendiang daripada, itu termasuk menaikkan pamor, Pak. Kalau dalam orang Jawa kan itu namakan bibit. Ya. Bibitnya orang keren ini kan. Nah itu kan larinya kepada kesenangan gitu loh, Pak. Nah oleh karenanya hikmah daripada balik itu pun kalau memang berkaitan dengan kesenangan yang dengan wanita, harta dan kedudukan, atau tahta jabatan, itu semuanya kan terbatas itu, Pak. Semuanya terbatas. Ya mungkin bisa dibatasi dengan wewenang, bisa juga dibatasi dengan waktu, Pak. Dalam ini periode, Pak. Selama tidak dimutasi sebenarnya, Pak. Kalau dimutasi udah lain cerita, Pak. Kacap-kacap. Bedanya kalau sama ahli hikmah, gimana itu Pak Ustaz? Ahli hikmah itu kayak gimana? Lah, belum tahu. Kalau dulu sekolah di Rawamangun ada namanya Al-Hikmah. Kalau ahli hikmah saya baru dengar.
Itu istilah orang kami, Pak. Oh, Orang kami. Ahli hikmah itu lebih kepada perhodaman. perhodaman. Oh, Lebih gocek kepada aja kayak situ ya. ada kaitannya itu ahli hikmah itu berkaitan dengan orang yang menguasai jalur alternatif, Pak. Oh, iya, 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 iya. Yang menguasai dimensi lain, Pak. Iya. Itu. Kalau diartikan dengan ahli hikmah ya. Tapi ada juga ahli hikmah itu adalah orang bijak bestari. Tapi berhubung memang maknanya itu sudah kadung Bergeser. bergeser ya. Tapi terkesannya itu seperti mereka yang bau bau setanggi, Pak, setanggi kemudian Oh, bisikan gitu. Bukan itu sebenarnya, lebih kepada hikmahnya, lebih kepada kebijakannya. Itu kan tetap akan terbentur di pada dinding takdir, Pak. Sehebat-hebatnya seperti apapun di dalam mengolah alternatif, tetap akan terbentuk kepada innama amruhu idza arada syai'an an yaqula kun fayakun kan itu. Kembali kepada kehendak ya, kehendak yang maha kuasa kan itu. Belum tentu jalan yang biasa itu bisa menyampaikan, Pak. Jalan yang biasa itu bisa menyampaikan tuh, Pak. Contohnya, Pak, Pak Guru mau ke Jakarta, biasanya lewat tol Tangerang Merak. Itu biasanya, Pak, itu jalur yang biasa itu, Pak. Berhubung terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, entah itu kecelakaan ataupun banjir dan tertentu, apapun itu bentuknya, akhirnya yang menyampaikan itu justru jalan dari Cikandi lewat Balaraja, terus bablas ke Parung, terus sampai ke Bintaro, baru sampai Jakarta. Lebih muter lagi, Pak. Tidak setiap yang alternatif itu bisa menyampaikan dan tidak setiap yang utama itu bisa ditemukan. Semuanya bergantung kepada kehendak yang maha kuasa, Pak. Mungkin secara hitung-hitungan matematis kita, secara logisnya, Pak. Ke Jakarta, lewat masuk tol Cilegon Timur, sampai Jakarta kurang lebih 2,5 jam jika dilewatinya lewat tol jam 1 dini hari. Mungkin 2,5 jam, Pak. Coba lewatnya itu jam 6 pagi hari. Iya. Hari Senin pula, Hari Pak. Senin. Nah, mungkin sampai Jakarta sampai jam 9 paling. Bisa jadi setengah 10 kan. Tidak setiap yang, nah ini kalau anu kan, kalau ahli hikmah kan yang jago alternatif, Pak. Biasanya kalau bahasa kita mah orang yang menguasai jalur terabasan. Jalan tikus, Pak, lorong-lorong itu loh, Pak. Ya, biasanya itu mah anu, Pak, yang biasa pegang map kalau itu malah Wajib. banyak yang nggak terbaca, Pak. Termasuknya itu jalan lewat Bulakan itu loh, Pak. Jembatan itu. Siapa yang Google Map itu enggak anu, Pak. Enggak terlacak lewat kebun pisang itu, Pak. Bisa-bisanya bisa lewat kebun pisang itu loh, Pak. Enggak terlacak ini, Pak. Nah, justru yang tidak terlacak itu kadang yang menyampaikan, Pak. Makanya kalau orang dulu itu kan lebih cenderungnya kan berbisik di bumi terdengar di langit itu kan. Artinya mengambil di keheningan malam. Ya walaupun memang tidak setiap orang mampu untuk melakukannya. Tapi caranya Tuhan itu memberikan kemampuan itu ya dikasih masalah, Pak. Baru mampu bangun malam, Pak. Ketika nggak ada masalah nggak bangun malam, Pak. Timbul di situ, Pak. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya masalah itu saya bisa lebih dekat. Nah, kayak gitu kan. Berarti bisa dibilang hikmah itu hadir dari pemikiran-pemikiran yang positif ya, Pak. Iya. Berarti positif dalam kebaikan di dalam pikiran, Pak. Kebaikan di dalam pikiran di situ kan, kenapa kan kalau di agama itu dilarang untuk suudzon ya. Udah masuk stratanya haram kalau itu malah, Pak. Bukan lagi hanya sekedar dilarang, tapi sudah nggak boleh dilakukan dan jangan deket-deket lah bahasanya. Jangan sampai mengarah ke sana.
Karena timbul akan mindset yang jelek seutuhan itu, Pak. Ketika mindset yang jelek ditambah dengan kondisi yang mendukung, ada yang ngipas-ngipasi, Pak. Ada yang ngompor-ngompori, jadi Pak itu, Pak. Makanya kenapa yang lebih sering kan anjurannya itu adalah untuk mengabaikan ya. Jangan pernah menanggapi prasangka yang tak berdasar. Ini ceritanya kayak Pak Faisal waktu itu, Pak. Kalau saya nagih di tempat ini, becak urusannya, Pak. Surut besok urusannya. Nggak mau sebenarnya tarikan hatinya itu nggak tertarik ke sana. Tapi berhubung nggak nyapa, nggak enak ya diajak ya udah. Ternyata benar terjadi kan. Itu tarikan seperti itu apa? Apa bisikan khodam atau apa? Ya itu sih. Nah itu kan ada caranya, Pak. Mungkin cara Tuhan itu untuk mengarahkan kepada kebaikan itu diberikan rasa tidak nyaman. Itu sebagai apa? Sebagai sinyal untuk kejadian yang tidak mengenakan di kemudian di waktu yang akan datang. Itu sinyalnya itu dikasih gak enak gitu loh. Ketika dia meninggalkannya itu dikasihnya nyaman, tapi dilakukannya dia tidak menjadi nyaman. Ya kan? Itu kan larinya tuh kepada kekuatan ini, Pak, kekuatan spiritual kalau itu apa? Kekuatan spiritual itu. Karena kalau spiritual kan larinya kepada kekuatan rohani. Makanya kenapa kan kalau kiai-kiai sepuh itu kan baterainya ada berapa sih itu ya? Mau dipikir, Pak. Baterainya ada berapa itu baterainya? Cadangan baterainya ada berapa kan? Undangan sana sini, belum lagi ngurusin pesantrennya, belum lagi di majelisnya, belum lagi nerima tamu. Mending tamunya bener curhat semua lagi kan tamunya. Tamunya itu bawa masalah semua, Pak. Semuanya itu pengen didengarkan, semuanya juga pengen diperhatikan. Nah, belum lagi dengan keluarganya, ya kan. Akhirnya kan waktu itu banyak tersita dengan yang lainnya. Tapi gue nggak sakit-sakit, ya kan. Ah, sakit sebetulnya, Bapak. Cuma nggak dirasa. Gitu kan. Kalimatnya itu ada kekuatan rohani yang menggerakkan jasad ini untuk tetap bisa menjalaninya. Nah, kekuatan rohani inilah yang kenapa kok kalau dilihat dari durasi waktunya sama-sama 24 jam, kenapa hasil mereka itu lebih banyak daripada hasil yang kita dapatkan. Padahal kalau dihitung-hitung usia itu lebih produktif kita Pak dibandingkan beliau-beliau itu. Tapi di tengah kesibukannya itu beliau tuh masih menyusun buku, Pak. Masih menyusun kitabnya, masih menyusun karya tulis kan gitu. Tengah kesibukan seperti itu kan menunjukkan bahwasanya mindset-nya itu hidup adalah berbagi kan gitu. Tuhan itu memerintahkan menjadikan kamu, Tuhan itu memerintahkan kamu untuk bermanfaat, bukan untuk bermasalah. Memerintahkan kamu itu untuk bermanfaat. Ya, khairun nas sama nas itu. Memerintahkan untuk bermanfaat, bukan bermasalah. Bukan hanya sekedar hidup gitu. Kalau dalam kontestasi itu kan ada istilah begini. Ini kontestasi dulu ya. Yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Nah, itu hikmahnya di bagian mana tuh Pak Ustadz? Di menjelaskannya atau di merayakannya atau bagaimana Ustadz? Menang jadi abu, kalah jadi arang. Sama aja begitu. Beda lagi. Apakah hikmah itu memang harus di posisi tidak enak? Baru banyak hikmahnya? Atau yang menang merayakan itu, ya dalam merayakan itu juga bisa ngambil hikmah juga misalnya gitu. Di kedua belah pihak susah dan senang itu ada hikmahnya apa enggak? Apa hanya kita kan mindsetnya kalau gagal baru ambil hikmahnya. Dapat cantiknya enggak, dapat kayanya enggak, ambil cantiknya enggak ada, ambil kaya enggak, ya udah ambil hikmahnya. Itu kan berarti setelah derajatnya turun ke sekian misalnya anggapan kita, atau di hal yang kemenangan pun
Bisa nggak kita ngambil hikmah juga, Ustaz? Apa lebih sulit atau bagaimana, Ustaz? Lebih sulit ketika kemenangan, Pak. Justru. Karena rasa euforia itu, rasa senang itu melalaikan. Hmm. Orang senang itu melalaikan, Pak. Hmm. Kalau ditimpa kesenangan itu, kenapa di dunia itu senangnya nggak banyak-banyak, Pak? Hmm. Oh, senang sedikit aja banyak yang lalai, Pak. Hmm. Bagaimana kalau dikasih senang terus-terusan, Pak? Hmm. Dapat pialanya paling juga ketika menerima piala itu ya, piala kicau burung itu, Pak. Ya. Paling berapa menit sih, Pak? Ya? Sesi penyerahan foto-foto ya kan. Upload. Nah, itu kan. Update dan seterusnya. Itu enggak lebih dari 60 menit lah, Pak. Senggol dong. Itu euforianya paling 60 menit ya kan. Euforianya gitu loh. Sisanya itu kan hanya sekedar cerita-cerita kanan kiri kan, Pak. Tapi kan untuk mengarah ke sana itu kan ya harus memandikan tanpa mengkafani, Pak ya. Tanpa memandikan aja, Pak, ini mah. Memandikan, menjemur kan itu. Dan seterusnya kan. Itu usaha lari ke sana. Menjaga pola makan gak cuma yang punya, Pak. Iya. Tapi burunya malah juga yang menjaga pola diutamakan makan, justru pisangnya tuh yang bagus buat burung. Iya. Rela berantem sama anak istri. Iya, anak itu pisang kepoknya yang udah agak hitam-hitam gitu. Iya. Biasanya Jadi, kepoknya. sisa-sisa burung ya Iya, kasih gitu kan. Iya. Lebih penting Biasanya sih burung. gitu. Ada orangnya, ada saya kenal. Nah, itu kan arahnya itu kan euforianya itu kan mungkin satu hari itu, Pak. Cuma kan arah ke sana itu bagaimana keistiqomahan memandikan, keistiqomahan merawat, memperhatikan pola makan burungnya, bagaimana ini bisa sehat kan gitu, Pak. Itu kan butuh waktu, Pak. Butuh waktu, butuh telinga yang kuat, kan, dari omongan-omongan yang bisa meruntuhkan tekad dan niat kan itu, Pak. Butuh telinga yang kuat ya pokoknya, butuh mata yang jeli kan itu. Dan hal-hal yang berkaitan itu semua lah, Pak. Capek, Pak, sebenarnya, Pak. Kalau yang kalah, Pak, saya potong. Kalau yang kalah mah langsung hikmahnya langsung saat itu juga ya. Saat itu juga. Langsung introspeksi sambil banting-banting peci. Oh, banting-banting kandang. Tuh, gitu. Hikmahnya untung saya nggak beli tuh burung. Taunya kalah kan gitu. Iya. Itu kan yang paling sulit itu kan mengambil hikmah itu ketika senang, Pak. Euforia itu melalaikan. Melalaikan kan. Emang sunatullahnya kayak gitu, Ustaz. Iya. Makanya kenapa kok dunia ini kan kalau bisa dikatakan orang hidup di dunia itu dikasih senangnya nggak banyak-banyak gitu. Karena apa? Kasih sedikit aja senang udah lalai kamu kan. Gimana kalau kasih banyak-banyak kan gitu. Nah, dimana dengan perjalanannya penuh kelelahan inilah dia banyak mengambil hikmahnya. Mengambil pelajarannya kan. Ketika menang itu ya paling mempertahankan pelajaran, Pak. Nah, mempertahankan pelajaran yang kemarin, oh cari caranya seperti ini kan. Metodenya seperti ini kan. Nah, kalau misalnya kalah, Pak, wah ini ganti metode kayak gini malah. Mungkin dimandikannya lagi bukan lagi pakai air biasa. Mandi kembang. Mandi kembang, air rotib kan itu. Air rotib perlu kan, Pak ya. Juga airnya tuh ini khusus. Orang mah buat istri, buat anak ini ya. Ini buat makhluk ya. Air rotib dibawa pulang, bukan buat anak. Pantes kalau lagi roti bantu dia nyiapin 3. Buat itu ya Allah. Ya Allah. Gak cuma diminumin ke burung ya, Pak, dimandiin. Saya cuma suruh minum, Pak, nggak suruh mandi, Pak. Waduh, eman amat ya. Kurang istimewa apa coba? Kurang biasa. Nah itu biar apa? Biar semuanya baik itu kan usahanya kan mulai dari usaha jasmani sampai usaha ruhani kan. Dia kerahkan, ternyata dia gagal. Lah, paling dia ambil hikmahnya itu berupa mungkin ada yang kurang tepat gitu kan. Nah, kalau saya menang itu merayakan itu berarti tinggal mempertahankan daripada pelajarannya aja. Maka orang yang euforia itu jauh lebih
sulit untuk diambil hikmahnya ketimbang yang kalah itu, Pak. Ketimbang yang sedih kan. Alhamdulillah jelas ini. Ya, Sebab kalau misalnya euforia terlalu lama, Pak, nggak boleh, Pak. Sekali-kali kenikmatan itu tidak boleh mengalahkan kenikmatan yang abadi. Kenikmatan yang sebentar itu tidak boleh mengalahkan kenikmatan yang abadi sampai kapanpun. Itu kan sudah sunatullah itu, Pak. Seenak-enaknya loh, Pak. Kalau misalnya kalimatnya begini Ustaz, menang nih, euforia nih, piala nih misalnya, dapat sesuatu. Terus jawabannya misalnya, wih top, wih mantap gitu. Terus jawabannya begini misalnya, ini berkat kerjasama semuanya. Ini yang, ya pokoknya jawabannya ini gitu, diplomatis. Gitu. Nah, itu apakah sudah termasuk orang yang bisa mempraktekkan pelajaran juga Ustaz? Bahwa ini alhamdulillah ininya bagus. Jadi bukan pada diri dia sendiri. Ya itu bijaknya seperti itu, Pak. Bijaknya seperti itu. Jadi alhamdulillah ini kerjasama tim yang baik. Nah, antara burungnya dengan pemiliknya kan itu. Ada dukunnya biasanya. Ada dukunnya juga. Ada yang mendoakan juga, Pak. Iya. Kan, ya. Ini semuanya kan, ini kalau kalah, yang repot itu kalau kalah itu menyalahkan, Pak. Ini gara-gara burungnya ini, ada yang bilang jimatnya salah. Salah jimat ini kan. Ada salah bacaan lagi kan. Ada salah ngejemur lagi kan. Dan ada salah mandiin ya, macam-macam lah itu malah. Cuma tetap kembali lagi, hal yang kurang bijak itu orang yang belum bisa mengambil hikmah itu ketika dia mencari kesalahan, menjadi biang daripada kesalahan, dari kegagalannya. lebih cari ke pembenaran. Mencari pembenaran kan ada atau mencari kambing hitam atau domba hitam. Mungkin seperti itu Ustaz. Iya. Yang nggak ambil pelajaran ke diri dia sendiri. Iya. Kambing cemani berarti. Kambing cemani. Asal sampai bawah itu. Nah, kan kalau bahasanya mengambil hikmahnya itu kan berarti tidak hanya yang ada pada diri sendiri, tapi juga pada sekelilingnya. Mungkin ini teguran, atau bisa jadi ini ujian. Kadang orang itu lucu juga sih mengatakan ujian itu ya, Pak ya. Padahal semudah itu, Pak ya. Padahal nggak ikut pendaftaran dia. Atau ujian. Atau ujian, ada orang dalam nih kayaknya. Atau tes aja. Ya itu, Pak. Ya mungkin kalau yang paling sulit itu kan kenapa? Karena emang hikmah ini hal yang paling sulit untuk diambil, mudah untuk diucapkan. Makanya kenapa hikmah itu hanya diberikan bagi mereka orang-orang yang beriman saja. Cara mengimaninya. Udah kalau ngomong udah masalah iman itu udah tauhid kalau itu, Pak. Bahasanya lebih dalam lagi kalau itu malah. Di episode selanjutnya saja. Siap. Alhamdulillah, sampun leres, sampun bisa diterima sama kita semua. Mudah-mudahan di video ini pun kita bisa mengambil hikmahnya, bisa ada sangu urip yang bisa dibawa pulang lah. Ya, amin. Itu aja, terima kasih, selamat malam, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.